Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 976 sampai bab 980. Omi menyamar dan kemudian meninggalkan kota Wangjing. Yanlong awalnya ingin pergi bersama Omi, tetapi hasilnya ada pemburu di mana-mana di luar. Dan Yanlong tidak yakin bahwa dia tidak akan menarik perhatian 100%. Jadi dia harus menyerah pada gagasan untuk pergi bersama Omi. Omi mengemudikan mobil sport itu sendirian dan meninggalkan kota Wangjing. Omi sekarang harus terlebih dahulu mencari saudara-saudaranya dan memberitahu mereka bahwa dia belum mati. Namun, Omi tidak tahu di mana harus mencari mereka saat ini. Aku tidak tahu apakah Meng kecil telah melarikan diri dari hutan 10.000 binatang. Tapi katakan saja aku akan pergi ke keluarga Meng kecil dulu. Jika Meng kecil telah melarikan diri kembali, aku seharusnya bisa mengetahui sedikit berita. Dan tempat ini adalah yang paling dekat dengan keluarga Meng kecil. Omi naik pesawat dan menuju ke tempat keluarga Meng kecil berada. Mencari siapa? Setelah tiba di keluarga Xiaomeng, penjaga pintu menghentikan Omi. Maaf, apakah Han Xiaomeng ada dalam keluarga? Apa yang kamu inginkan dengan leluhur Meng kecil keluarga kami? Penjaga pintu mengerutkan kening. Karena penjaga pintu terlalu rendah, jadi dia tidak bisa merasakan kekuatan Omi. Dan karena Omi menyembunyikan momentumnya, hal itu tidak mudah untuk dirasakan. Ketika Omi mendengar penjaga gerbang mengatakan leluhur tua Meng kecil, dia senang di dalam. Jadi, Meng kecil masih hidup. Omong kosong. Bagaimana leluhur Meng kecil kita bisa mati begitu saja? Omi tidak marah sama sekali ketika dia melihat sikap arogan penjaga gerbang ke arahnya. Dia hanya tertawa, yang membiarkan Omi dalam suasana hati yang baik. Pada saat berikutnya, Omi menghilang, dan penjaga gerbang memenuhinya. Merasa seolah-olah dia baru saja kehilangan akal sehatnya sejenak. Dan merasa seolah-olah tidak ada yang baru saja berbicara di dekatnya sekali. Faktanya, Omi baru saja menggunakan ekstasinya. Dan Omi bertanya di mana Xiaomeng tinggal. Di keluarga Han Wang, di luar villa puncak bukit tertentu. Xiaomeng datang jauh-jauh dari jarak jauh ke rumah tempat dia tinggal. Hari ini, Xiaomeng, bersama dengan beberapa lelaki tua dari keluarga, baru saja kembali dari kunjungan ke keluarga raja lainnya. Itu karena leluhur berusia 100 tahun dari keluarga lain benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menikahi Xiaomeng. Dan Xiaomeng membalik. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan bagaimana cara menghilangkannya. 2 tahun ini, Xiaomeng bahkan tidak tahu bagaimana hidup. Rasanya setiap hari tidak bahagia dan kacau. Keterampilan seni bela dirinya tidak banyak berubah. Baru 2 tahun sejak dia meningkat ke tahap akhir alam persatuan. Meskipun bagi keluarga, dia sudah sangat tidak saleh. Bahkan ke wilayah Yanhuang. Saya mendengar bahwa reputasinya telah mencapai telinga kaisar, yang adalah Wang Qi, kepala kelompok tentara bayaran raja. Dan Xiaomeng selalu masih ingat balas dendam itu. Namun, jika kaisar benar-benar ingin melihatnya, Xiaomeng tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum dia dan kaisar, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika dia tidak menemuinya, dia takut keluarganya akan menimbulkan masalah. Hari ini, ketika dia pergi mengunjungi keluarga kerajaan lain, dia punya rencana untuk merencanakan masa depan. Langkah kaki Xiaomeng agak berat saat dia mendekati rumahnya. Villa besar di puncak gunung ini. Dia adalah satu-satunya yang tinggal di sana. Saat ini, di ruang tamu villa ini, Omi sedang duduk di sana. Xiaomeng tidak merasakannya sedikit pun. Melangkah ke ruang tamu, hanya untuk melihat seorang pria aneh duduk di sana. Apa yang Anda? Alis Xiaomeng berkerut. Omi menatap Xiaomeng dan tersenyum tipis. Lebih dari 2 tahun yang lalu, Xiaomeng telah banyak berubah. 2 tahun yang lalu, Xiaomeng masih lebih dari seorang gadis kecil. Tetapi sekarang, lebih dewasa. Sosok itu juga lebih feminin, lebih seksi. Tidak lagi merasa seperti seorang gadis kecil. Kecuali wajahnya yang agak menjangkau bayi. Kata-kata, marah. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir untuk melihat siapa itu. Don Zimer melepas topeng dari wajahnya dan berkata, ini aku. Ah, Xiaomeng tercengang. Menatap Omi dengan tidak percaya. Dan tiba-tiba, air mata keluar dari matanya. Kakak Omi, kamu, apakah itu benar-benar kamu?
Omi mengulurkan tangan untuk menyentuh air mata Xiao Meng dan tersenyum. Tentu saja ini aku. Kakak Omi. Itu bagus. Oh. Xiao Meng menangis dan menghempaskan dirinya ke pelukan Omi. Momen ini terasa seperti momen paling membahagiakan yang dia alami dalam 2 tahun terakhir. Omi telah memeluk Xiao Meng begitu lama. Dan sangat merindukannya. Tubuh Xiao Meng telah menjadi sangat dewasa. Omi segera merasakannya ketika dia memeluknya. Tetapi Omi bukanlah orang seperti itu. Dan tidak akan berpikir begitu saja tanpa malu-malu. Xiao Meng menangis lama sebelum melepaskan Omi. Baiklah. Xiao Meng. Jangan menangis lagi. Kakak Omi. Kamu. Oh. Kata-kata yang gelisah. Tetapi. 1000 kata. Pada akhirnya. Mereka berubah menjadi menakutkan. Omi menamparkan bahu Xiao Meng. Dan sudut matanya juga agak basah karena kegembiraan. Hanya setelah sekian lama agitasi Xiao Meng stabil. Kakak Omi. Katakan padaku. Apa yang terjadi padamu setelah itu? Karena kamu masih hidup. Mengapa kamu baru kembali sekarang? Kemana saja kamu selama 2 tahun terakhir? Omi berkata. Saat itu di hutan 10.000 binatang. Saya menggunakan hukum besar penghisap dewa untuk membunuh binatang itu. Sayangnya. Yang lain datang setelahnya. Lalu saya menggunakannya lagi. 2 kali berturut-turut. Saya segera menderita kejang spiritual yang kuat. Saya pikir saya pasti akan mati. Tetapi ketika saya bangun di sini, saya menemukan diri saya di sebuah pulau. Dan orang yang telah menyelamatkan saya mengatakan bahwa saya telah tertidur selama 6 bulan. Tapi kemudian, saya menemukan bahwa 2 tahun telah berlalu. Apa yang saya alami dalam 2 tahun itu, saya sendiri tidak tahu. Dan kenapa aku berada di pulau yang jauh, aku tidak tahu. Ah, kenapa? Saya tidak tahu. Saya selalu merasa seperti saya mengalami sesuatu yang sangat tak terlupakan dalam 2 tahun itu. Dan saya selalu merasa ada seseorang atau sesuatu yang tidak bisa saya lepaskan. Kakak Omi, tidak peduli apa, sungguh luar biasa bahwa kamu masih hidup. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa di kota Wangjing, Wang Qi telah kehilangan beberapa saudara laki-laki. Mungkinkah itu benar-benar ada izinmu? Omi tersenyum. Tidak seperti ini omong kosong. Aku kembali untuk membalas dendam. Aku ingin membunuh saudara laki-laki Wang Qi satu persatu. Dan pada akhirnya, aku akan membunuh lagi. Kakak Omi, kekuatanmu sepertinya semakin kuat. Ya, saya sekarang berada di tingkat pertama kesempurnaan alam persatuan. Dan saya sudah memiliki kekuatan untuk menantang Wang Qi. Tetapi sayangnya, saya masih lebih lemah darinya dan tidak memiliki kepercayaan penuh. Tetapi sebaliknya, saya lebih berbahaya. Itulah alasan saya tidak berencana untuk menghadapinya secara langsung sekarang. Sebelum saya berhadapan langsung dengannya, saya akan membunuh saudara-saudaranya satu persatu dan membuatnya juga merasakan kehilangan seorang saudara laki-laki yang dia pilih. Kata Omi dengan gigi terkatup. Kakak Omi, aku juga akan membalas dendam bersama. Omi menatap matanya. Xiao Meng, kamu belum meningkatkan kekuatanmu dengan sangat cepat selama 2 tahun terakhir ini. Kak Omi, 2 tahun ini telah kacau. Saya tidak tahu bagaimana menghabiskannya. Bagaimana saya bisa berminat untuk berlatih seni bela diri. Namun, dengan usiamu, mencapai tahap tengah alam persatuan pada usia 19 tahun sudah bertentangan dengan dunia. Kakak Omi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sekarang. Apa itu? Saya sekarang berusia 19 tahun dan telah mencapai tahap tengah alam persatuan. Ini dianggap sangat terkenal di Kekaisaran Yan Huang. Entah bagaimana itu menyebar ke seluruh Kekaisaran Yan Huang. Saya mendengar bahwa Wang Qi ingin memanggil saya. Jika Wang Qi benar-benar memanggil saya, maka dia akan mengenali saya sebagai orang dari hutan 10.000 binatang sekilas. Dan akan tahu bahwa saya adalah anggota kelompok tentara bayaran Anda. Jika saya mengirimnya dan tidak pergi menemuinya, dan saya khawatir dia tidak akan mencari keluarga saya, apa yang harus saya lakukan? Omi bertanya-tanya, untuk apa anak perempuan jalang ini memanggilmu? Entahlah. Mungkin dia mendengar tentang bakatku dan ingin menahanku. Jika dia ingin mempertahankan tahta, melihat bahwa aku mencapai tahap tengah alam persatuan pada usia 19 tahun. Dia pasti akan gugup dan bukan tidak mungkin dia menahanku. Xiao Meng Dao. Omi menganggukkan kepalanya. Kemungkinan ingin mencekik Xiao Meng masih sangat tinggi. Itu hanya kasus belum mengenali Xiao Meng. Jika dia mengenalinya, maka itu bukan pikiran. Itu 100% untuk membunuhnya. Kakak Omi, apa yang harus aku lakukan? Omong kosong. Tentu saja kamu tidak perlu repot ke sini. Kamu akan mati begitu saja jika kamu pergi. Tapi aku khawatir dia akan menembak keluargaku. Dan aku tidak ingin menyakiti keluargaku. Meski begitu, kamu tidak bisa pergi. Tapi kamu tidak perlu khawatir untuk saat ini.
Aku membunuh beberapa saudara laki-lakinya. Dan sekarang Wang Qi sangat berniat menemukanku. Dia mungkin sudah melupakanmu. Yah, kuharap begitu. Benar. Xiao Meng. Di mana yang lainnya? Di mana Lang Tianya? Yan Yu, Xiang Yun, Xuan Er, Yang Yijian, Liu Yue, Wang Xing, Su Meiqian, dan lainnya. Xiao Meng menghela nafas. Kakak Omi, karena mengira kamu sudah mati. Kelompok tentara bayaran Destin One telah dibubarkan. Dibubarkan. Siapa yang membubarkannya? Kamu pergi. Apa maksud semua orang berpegangan pada bayaran tentara? Itu adalah kesedihan yang sia-sia. Tetapi kita semua bersumpah bahwa siapapun yang mampu membalas dendam di masa depan harus melakukan apapun untuk mencapainya. Aduh, juga, Omi tidak menyalahkan apapun. Bagaimana dengan orang lain sekarang? Xiao Meng berkata. Long Tianya membawa saudara-saudaranya berumur, Long Tianqin, dan pergi ke negara lain. Su Meiqian, Yang Yijian, Wang Xing, Qi Sueyun, Samira, semuanya telah kembali ke keluarga mereka sendiri. Liu Yue kehilangan pesannya. Liona, Simran, kembali ke Linjiang. Dan sekarang Liona mengajar di sekolah menengah Baiyun. Simran membuka barnya sendiri dan menjadi penyanyi sendiri. Mereka semua berhenti berlatih seni bela diri. Mengapa mereka tidak berlatih seni bela diri lagi? Karena kamu semua mengira kamu sudah mati. Mengapa berlatih seni bela diri? Berlatih seni bela diri juga akan lebih tertidur. Mungkin juga menjalani hidupmu dengan damai. Sepertinya aku harus kembali ke awal mereka. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Bagus. Kalau begitu belum terlambat. Ayo berangkat sekarang. Omi dan Xiao Meng segera berangkat dan terbang ke Tiannanfu. Namun, Omi bergerak maju dengan cara yang rendah hati. Masih mengenakan topengnya. Tidak ingin memperingatkan siapapun. Kakak Omi, apakah yang lain perlu diberitahu? Minta semua orang yang berkumpul di kota Linjiang. Tidak perlu. Saat ini Wang Qi masih mencariku. Ini bukan waktu yang tepat untuk muncul di profil tinggi. Tunggu sampai aku yakin untuk menghadapinya. Lalu beritahu yang lain. Namun juga, belum terlambat. Jika tidak, beritahu Wang Qi mungkin akan membahayakan mereka sebaliknya. Bagus. Omi tidak membiarkan Wang Xing, Yang Yijian dan yang lainnya mengetahui bahwa dia masih hidup hingga saat ini. Sedangkan Su Meiqian, Omi akan merekam video di dekatnya dan tidak membiarkannya tetap dalam kesedihan. Di pesawat, Xiao Meng mengambil laptopnya dan berkata, Saudara Omi, tunggu saya selama beberapa menit lagi. Saya akan segera dapat menghubungi Sister Su. Karena saya sudah lama tidak menjadi peretas dan saya agak berkarat. Haha, tidak apa-apa. Menuju ke kota Linjiang masih lama lagi. Ada banyak waktu. Setelah beberapa menit, Xiao Meng berhasil meretas jaringan keluarga Su Meiqian dan menemukan Su Meiqian, yang terlihat di kamera lowongan memasuki kamar mandi 10 menit yang lalu. Saat ini, di rumah Su Meiqian, dia sedang mandi di kamar mandi dan berbaring di bak mandi. Tetapi mata Su Meiqian tidak bernyawa dan dia tidak tahu apa yang dia lihat dengan komputer. Kakak Omi, Kakak Seo sedang mandi. Apakah dia punya telepon? Di sana. Saya telah memutar nomornya. Di kamar mandi Su Meiqian. Telepon yang tergeletak di sebelahnya tiba-tiba berdering. Butuh beberapa detik bagi Su Meiqian untuk kembali ke akal sehatnya dan meraih telepon. Itu adalah panggilan yang tidak diketahui karena tidak ada nomor yang ditampilkan. Su Meiqian langsung menutup telepon. Itu pasti panggilan yang melecehkan. Saudari Su tidak menjawab. Lalu kirim pesan teks. Dia mungkin mengira itu panggilan yang membingungkan. Ding ding ding. Pesan teks telah dikirim. Su Meiqian membuka pesan teks untuk membaca. Saudari Su, ini aku. Xiao Meng, angkat teleponnya. Dalam beberapa detik, telepon Su Meiqian berbunyi lagi. Dan dia segera menjawabnya. Saudari Su, ini aku. Xiao Meng. Xiao Meng, ini kamu. Maaf, berpikir itu semacam panggilan yang melecehkan. Xiao Meng, bagaimana kabarmu sekarang? Su Meiqian bertanya dengan suara lemah. Saudari Su, apakah kamu di kamar mandi? Ya, bagaimana kamu tahu? Saya baru saja meretas jaringan keluarga Anda. Saya melihat Anda memasuki kamar mandi di monitor. Sudah sekitar 10 menit. Sudah lama sekali dan Anda belum selesai mencuci. Aduh, Su Meiqian tertawa getir. Saudari Su, apakah Anda ingin saya memperkenalkan seorang pria kepada Anda sekarang? Wajah Su Meiqian merosot. Agak tidak senang. Xiao Meng, jangan seperti ini. Atau aku akan mengabaikanmu. Perkenalkan aku pada pria. Apakah kamu melakukan ini pada Omi? Saudari Su, apakah Anda yakin tidak menginginkannya? Xiao Meng, jika tidak ada yang lain, aku menutup telepon.
Su Meiqian tidak memiliki keinginan untuk berbicara lagi karena kata-kata Xiao Meng. Tunggu, Sister Su. Pria yang saya perkenalkan kepada Anda adalah Brother Omi Ah. Dan sekarang Brother Omi ada di sisi saya. Apa? Kamu mengatakan itu lagi? Saat itu, suara Omi terdengar. Meiqian, ini aku. Ah, Su Meiqian konyol. Itu benar-benar Omi. Tang, Omi. Ini benar-benar kamu. Ini aku. Meiqian, tenang saja. Tetap tenang. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku masih hidup untuk sementara waktu. Besok kamu menemukan alasan untuk naik pesawat dan datang ke kota Linjiang untuk menemukanku. Omi, ini benar-benar kamu. Su Meiqian berteriak dengan teleponnya. Ini aku. Aku bilang jangan bersemangat. Ya, Omi tersenyum sedih. 2 tahun yang telah dia lewatkan benar-benar membawa banyak kesedihan bagi beberapa dari mereka. Omi kembali ke kota Linjiang dan bertemu Simran di sebuah bar tertentu di kota Linjiang. Hanya saja, yang tidak diharapkan Omi adalah melihat seseorang melecehkan Simran ketika dia pertama kali tiba di bar. Pria itu mengendarai mobil sport. Kursi belakang mobil sport itu dipenuhi bunga. Dan ada juga banyak lilin berbentuk hati yang terletak di depan bar. Kebetulan sudah malam, dan banyak orang menonton di depan bar. Pria itu juga seorang praktisi seni bela diri, dan sudah memiliki alam hautian. Simran, berjanjilah kepadaku bahwa kamu akan menjadi pacarku. Simran, aku tahu kamu tidak bisa melupakan Omi itu. Tapi dia sudah mati. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menghabiskan sisa hidupmu menyimpan buku-buku jari untuk orang mati? Simran keluar dan berkata, Kai Hyuk, tolong jangan ganggu aku. Aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi dalam hidupku. Suanerli, kamu harus tahu bahwa kami memiliki kesamaan. Kamu suka bernyanyi dan begitu juga aku. Keluar, aku tidak akan pergi. Aku akan memikirkan kebahagiaanmu selama sisa hidupmu. Suanerli, jadilah pacarku. Aku akan membiarkanmu mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dari Omi. Kai Hyuk, jangan membuatku 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Di tengah-tengahnya, Xiao Meng berkata, Kakak Omi, aku keluar untuk melawannya. Beraninya dia menantang Sister Suaner. Omi berkata, tidak perlu cemas. Biarkan dia mengaku. Kakak Omi, aku bahkan tidak bisa mendengarkan ini lagi. Di sana, pria bernama Kai He tertawa. Suanerli, kamu tidak bisa melarikan diri dariku selama sisa hidupmu. Aku sudah akan memperbaikimu. Hahaha. Kai Hyuk, jangan terlalu tahu malu. Tak tahu malu. Tidak ada ketidakberdayaan dalam cinta. Selain itu, Omi sudah mati. Dan bunga yang terkenal itu tidak memiliki pemiliknya. Tentu saja aku bisa mengambilnya sendiri. Kai Hyuk, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku? Simran, kamu harus tahu bahwa aku hanya mengejarmu karena aku sangat memikirkanmu. Dan dengan keluargaku, kamu mungkin belum layak untukku. Baiklah, saya menyatakan bahwa Anda adalah wanita saya sekarang. Ledakan. Pada saat itu, pemindah batu bata tiba-tiba terbang ke kepala Kai Hyuk dan menghancurkannya. Siapa? Siapa yang memukulku? Kai Hyuk sangat marah. Kota Linjiang adalah tempat yang sangat kecil. Tetapi masih ada orang yang berani menghancurkannya. Kesempurnaan Agung Hautian cukup kuat untuk menjadi raja di kota Linjiang. Jadi dia dengan arogan mendominasi Simran. Kenyataannya, dia tidak benar-benar ingin bersama Simran. Tetapi itu hanya masalah menemukan penghangat tempat tidur selama ini di kota Linjiang. Kerumunan penonton juga pusing karena batu bata tiba-tiba yang terbang ke arah mereka. Aku akan menghancurkanmu. Omi berjalan keluar dari kerumunan. Siapa kamu? Kai Hyuk sangat marah. Ketika Simran melihat Omi muncul, seluruh tubuhnya gemetar, dipenuhi ketidakpercayaan. Kai He yang marah juga tidak melihat datangnya Simran, dan berlari menuju Omi. Sepertinya bermaksud untuk mengalahkan omongan kosong itu dari Omi. Kai He meraih lengan baju Omi dengan satu tangan dan berteriak, beraninya kau menghancurkanku. Omi, namun, memandang Simran, katakan, kenapa kamu menghancurkanku? Apa-apaan aku kamu? Jangan bertanya. Kalau begitu tolong beritahu saya, siapa Anda? Saya seorang pria dari keluarga Kai di prefektur Tianan. Alis Omi berkerut. Kaisar Bumi Prefektur Tenan. Anggota keluarga Kai. Saya tidak menyangka bahwa orang yang melecehkan Simran ini sebenarnya adalah anggota keluarga Kai. Liu Chenming masih menikah dengan anggota keluarga Kai. Saya tidak menyangka bahwa begitu Omi meninggal, keturunan keluarga Kai akan berani menyentuh wanita Don Omi sekarang. Iya, bagaimana dengan keluarga Kai? Apa-apaan yang kamu ketahui tentang siapa kakekku? Entahlah, patriark klan Kai dari prefektur Tianan, Kai Lingpeng, adalah kakekku. Oh, jadi kamu adalah cucu anjing dari kepala klan Kai.
Aku sangat kecewa pada kakekmu. Cek kamu. Kai Hyuk meninju Omi di kuil. Ledakan, detik berikutnya. Kepala Kai Hyuk tiba-tiba meledak. Ah, kerumunan itu berteriak. Omi bahkan tidak melihat darah otak di seluruh lantai dan berjalan menuju Simran, yang melemparkan dirinya ke pelukan Omi dan mengeluarkan matanya saat berkumpul sambil berteriak. Segera setelah itu, polisi tiba. Dan kapten polisi langsung mengenali Omi. Dan segera naik untuk menyambut Omi. Berkata, "Selamat datang di rumah untuk memandu pekerjaanmu." Dan kemudian tidak ada yang terjadi. Omi membawa Simran dan Xiaomeng dan langsung pergi ke rumah Liona. Pertemuan dengan Liona serupa. Dan saya tidak akan kembali bertele-tele di sini. Polisi mengungkap identitas Kai He dan menemukan bahwa dia adalah anggota keluarga Kai di Provinsi Tenan. Dan tidak berani memendamnya. Jadi mereka segera melaporkannya ke atas. Segera, keluarga Kai mengetahui berita itu. Ketika keluarga Kai mengetahui bahwa Kai Hyuk meninggal di kota Linjiang, reaksi pertama mereka adalah kemarahan. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa orang yang membunuh Kai Hyuk adalah Omi, itu berubah menjadi ketakutan. Jadi, Kai Lingpeng, kepala keluarga Kai, datang ke kota Linjiang dengan pesawat khusus semalaman untuk meminta maaf kepada Omi, mengatakan bahwa dia tidak mengajar cucunya dengan baik. Omi dalam suasana hati yang baik, tentu saja dia memaafkan mereka. Lagi pula, Liu Chenming juga menikahi seorang wanita dari keluarga Kai. Kita semua adalah saudara. Maka, hingga larut malam itu, menginap di rumah Liona. Omi dan Liona dan Simran tinggal di kamar yang sama. Mereka bertiga tidur di kamar yang sama. Dan tidak terlalu ramai. Mereka benar-benar tidak tahan dengan mereka. Tentu saja, itu benar. Faktanya, Xiaomeng juga berusia 19 tahun. Dan memahami segalanya. Dan bertekad untuk mengatakan ini. Malam terungkap tanpa kata pun. Begitu fajar, Omi tidak tidur sepanjang malam. Lama terpisah. Di mana harus tidur? Liona dan Simran dua tentu saja juga tidak bisa tidur. Begitu fajar menyingsing, bangun, ke kamar mandi untuk mencuci keringat hingga bersih. Pada hari berikutnya, Su Meiqian naik pesawat dalam semalam. Kelebihan program tidak dapat dikatakan. Omi untuk sementara tinggal di kota Linjiang selama setengah bulan. Kakak Omi, apa rencanamu selanjutnya? Xiaomeng bertanya. Setengah bulan ini, terlalu santai. Menyebabkan Xiaomeng bertanya-tanya apakah Omi sedang menikmati dirinya sendiri dan telah jatuh ke tempat yang lembut bagi seorang wanita. Selanjutnya, saya harus meningkatkan wilayah saya. Hanya dengan meningkatkan wilayah saya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wang Qi. Namun, saya telah mencapai tingkat pertama dari kesempurnaan Agung Alam Persatuan. Sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Dan untuk sementara, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sendiri. Bagaimana saya harus bisa melangkah ke tingkat kedua dari kesempurnaan Agung Alam Persatuan? Saya benar-benar ingin mencari senior untuk membantu saya. Saudara Omi, mengapa kita tidak menghasilkan kembali biaya tentara dan terus melakukan petualangan kita? Terus pergi untuk pelatihan. Bahkan hutan 10.000 binatang sudah ada di sana. Kemana lagi kita bisa pergi? Hutan 10.000 binatang dikenal karena tingkat kematian yang tinggi. Dan tim manapun yang masuk ke sana akan selalu mati beberapa. Saudara Omi, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kematian di hutan 10.000 binatang, itu tidak mencapai 1.000 gunung senja. Tousan Mountain Twilight adalah tempat di mana tidak ada yang hidup keluar sama sekali. Satu-satunya yang keluar kemudian menjadi gila. Mari kita pergi ke Tousan Mountain Twilight untuk berpetualang. Omi, namun, menggelengkan kepalanya secara langsung. Hutan 10.000 binatang telah mengecewakan kehilangan 3 saudara kandungku. Dan untuk pergi ke Tousan Mountain Twilight, apakah ini menginginkan kematian? Ketika saya belum memasuki hutan 10.000 binatang sebelumnya, saya juga selalu berpikir bahwa kami akan menjadi merangkumi. Tetapi ternyata desas-desus bahwa tim manapun yang masuk akan selalu mati beberapa kali tidak menyertakan bagi siapapun. Jadi, jangan pernah berpikir untuk pergi ke tempat seperti Tousan Mountain Twilight. Yah, sebenarnya, aku hanya berpikir bahwa itu sangat membosankan di tempat kecil seperti kota Linjiang. Dan bahkan lebih tidak mungkin untuk meningkat jika kita bosan seperti ini. Omi berkata, ayo pergi ke Pulau Martialwood. Pulau bela diri. Ya, saya pernah mendengar bahwa Martial Island memiliki master pulau misterius yang merupakan salah satu dari dunia. 30 puncak Unity Realm Grandmasters. Dan dia berada di peringkat 10 besar. Saya ingin pergi menemui master pulau misterius ini dan meminta membimbing saya, ujar Omi. Kamu tahu, dalam perjalanan pulang, ketika saya melewati sebuah kerajaan bernama Apgar, raja tua itu, yang juga salah satu dari 30 puncak,
memberi tahu saya bahwa dia berada di peringkat 24. Saya tinggal di sana selama 2 malam. Dan dia memberi tahu saya bahwa penguasa pulau-pulau bela diri adalah salah satu puncak alam persatuan. Dan dia berada di peringkat 10 besar di dunia. Wow, tidak heran tidak ada yang berani mencapai Pulau Martialwood. Baiklah, ayo pergi ke Pulau Martialwood dan bersenang-senang. Omi dan yang lainnya pergi keesokan harinya untuk pergi ke Pulau Martialwood. Setelah tiba di Pulau Bela Diri, Omi pertama kali berjalan-jalan di sekitar Akademi Bela Diri. Akademi Bela Diri sekarang tidak memiliki teman sekelas sejak saat itu. Mereka semua adalah wajah yang tidak dikenal. Teman sekelas yang mendaftar dengan Omi saat itu sudah lulus dari kelas 4. Omi seperti lulusan yang kembali ke sekolah. Kecuali beberapa guru, hampir tidak ada siswa yang mengenal Omi. Tetapi tentu saja, nama Omi dikenal oleh seluruh sekolah. Lagi pula, kemuliaan mengalahkan semua juara murid baru dari 4 keluarga protektorat pulau saat itu telah turun dalam sejarah. Omi, dekan, senang akhirnya melihatmu. Mengira kamu sudah mati. Din dengan bersemangat meraih tangan Omi. Oh, Din, bagaimana kabarnya selama bertahun-tahun? Omi bertanya. Aduh, apalagi yang bisa saya lakukan? Meskipun Anda memberi saya banyak hati pohon besi. Tetapi dengan bakat saya menjadi apa adanya. Tidak ada jumlah pengambilan yang akan membuat perbedaan. Dan saya masih seorang bawaan. Omi menamparkan pundak dekan dan tidak berkata apa-apa. Omi, kenapa kamu berpikir untuk datang mengunjungiku di Akademi Bela Diri? Xiao Meng sibuk berkata. Din, saudara Omi tidak datang mengunjungimu ah. Dia datang untuk melihat penguasa pulau misterius Pulau Hutan Bela Diri. Ngomong-ngomong. Oh, ya, dekan tertawa canggung untuk sementara waktu. Omi bertanya. Din, apakah kamu tahu di mana penguasa pulau-pulau hutan bela diri tinggal? Saya ingin mengunjunginya. Penguasa pulau-pulau Wulin. Kamu juga tidak tahu, Omi. Sebenarnya aku belum pernah mendengar sama sekali. Meskipun aku telah menjadi kepala Akademi Bela Diri selama beberapa dekade, aku benar-benar tidak tahu. Namun, aku tahu satu hal, dan itu adalah bahwa Pulau Bela Diri, yang tidak berani dipusingkan oleh kerajaan manapun, memiliki kekuatan misterius. Jika tidak, tempat seindah Pulau Bela Diri dan memiliki batu memori, itu akan direnggut dan menjadi sebuah kerajaan. Baiklah, Omi. Jika kamu ingin menemukan master pulau-pulau hutan bela diri, berpikir kamu mungkin bisa mampir dengan bertanya pada dekan lama Akademi Hutan Bela Diri. Bagus, dekan tua adalah orang yang ingin mengambil Xiao Meng sebagai muridnya. Omi pernah melihatnya sebelumnya. Namun, Omi sama sekali tidak memiliki kasih sayang untuk dekan tua ini. Ketika Omi ingin memasuki batu memori, dia sebenarnya menolak untuk memberikan wajah Omi. Dekan tua ini memiliki hubungan mentor saudara dengan kepala desa di desa dunia. Dan kepala desa dari desa pemula. Omi dan Xiao Meng, Xiang Yun, Suaner, dan 5 anggota dekan pergi ke tempat tinggal dekan tua. Setelah terbang selama lebih dari 1 jam, mereka tiba di luar lembah. Dan di sanalah tempat tinggal tua itu. Begitu Omi terbang, seorang lelaki tua dari alam persatuan segera menyambutnya. Tidak berani melambat saat dia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Ketika dia melihat Omi, dia tercengang. Itu kamu, Omi. Dekan tua. Lama tidak bertemu, ujar Omi. Dekan tua ini masih pada tahap akhir dari alam persatuan. Dekan tua memandang Xiao Meng dan wajahnya berubah. Xiao Meng bahkan telah mencapai tahap tengah alam persatuan. Pada awalnya, Xiao Meng adalah muridnya. Omi benar, Xiao Meng. Ketika kamu melihat tuanmu, mengapa kamu tidak menelepon? Meng kecil mengerutkan bibirnya. Aku tidak belajar darinya lagi. Selain itu, beruntungnya aku pergi dari sini pada awalnya. Kalau aku masih tidak tahu apakah aku telah melangkah ke alam persatuan. Xiao Meng, jangan kasar. Suatu hari nanti adalah gurumu. Dan sisa hidupmu adalah ayahmu. Panggil aku Tuan, Omi memarahi. Xiao Meng hanya bisa memanggil dengan kesal. Tuan. Dekan tua itu sinkronisasi tangan. Tidak perlu memanggilku Tuan. Kamu sudah meninggalkanku. Selain kamu benar. Jika kamu tidak meninggalkanku saat itu dan terus berada di sini, itu memang akan menghancurkanmu. Kamu mengikuti Omi. Memang kamu memiliki masa depan yang lebih baik dariku. Dan itu telah terbukti. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu. Dao, tidak. Aku tidak meninggalkanmu karena kamu tidak memiliki kualifikasi. Tetapi karena kamu. Kamu selalu tidak mengajariku teknik pedang yang mendalam. Kamu selalu membuatku berlatih teknik pedang sampah itu. Jadi aku sangat kesal. Teknik pedang sampah yang kamu ajarkan aku tidak sebaik apa yang mengajari saudara Omi. Jadi kamu ditakdirkan untuk tidak mendapatkan murid yang baik sepertiku. Hahaha. Hahaha.
Bagus, bagus, katanya bagus. Aku yakin. Dekan tua itu tertawa keras. Omi berkata, Dekan tua, belum lagi yang lainnya. Setidaknya kamu membuktikan satu hal. Kamu masih sangat cerdas. Ketika kamu secara paksa mengambil Xiaomeng dan bertahan secara paksa, itu menunjukkan bahwa kamu sangat cerdas dan melihat bahwa dia luar biasa. Baiklah, sudah beberapa tahun. Berhenti mengatakan itu. Sekarang kamu sudah kembali ke sini. Apakah kamu di sini untuk menyindirku? Omi, aku khawatir kamu telah mencapai kesempurnaan agung alam persatuan sekarang. Ketika kamu datang untuk memohon padaku untuk memasukkan batu ingatanku di sini, aku menolak, dan sekarang kamu kembali untuk memukul wajahmu. Omi menyeringai. Dekan tua, kamu tidak memenuhi syarat untukku. Omi, untuk melakukan perjalanan khusus ke Pulau Bela Diri untuk meninju wajahmu. Kamu usil. Anda, dekan tua itu tampak malu. Sangat malu. Dan Omi tidak memberikan wajah apapun. Lalu apa yang kamu inginkan ketika kamu datang ke tempatku? Omi berkata. Saya sengaja datang ke Pulau Bela Diri untuk memberi rasa hormat kepada penguasa pulau. Tapi sayangnya, tidak banyak orang yang tahu tentang penguasa pulau. Saya mendengar bahwa Anda mungkin tahu. Jadi saya datang untuk bertanya kepada Anda. Itu saja. Kamu ingin melihat tuanku? Tuan pulau adalah tuanmu. Omi tercengang. Kalau tidak, aku, Jindolf, dan Lin Bai, semuanya adalah murid dari tuan pulau. Serta leluhur dari 4 keluarga penjaga pulau. Yang merupakan murid pamanku, saudara laki-laki tuan pulau, kata dekan tua itu. Itu bagus. Bawa aku berdiskusi dengan tuanmu. Dekan tua itu bercampur. Omi, tuan kami. Saya tidak tahu berapa banyak level di atas Anda. Adalah salah satu dari dunia. 30 puncak. Apakah Anda pikir Anda dapat bertemu hanya karena Anda mau? Kamu juga menganggap dirimu terlalu serius. Kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan untuk bertemu dengan tuan pulau? Kamu belum memenuhi syarat untuk bertemu tuan kita. Silakan kembali. Tuanku telah hidup dalam format di Pulau Bela Diri dan mengabaikan dunia selama lebih dari beberapa dekade. Kamu berusia 20 tahun. Ya. Dekan tua itu mencibir. Omi berkata dengan wajah buruk. Dekan tua, saya sengaja datang mengunjungi Master Pulau. Selain itu, meskipun saya belum mencapai kekuatan Master Pulau, saya juga berada di tingkat pertama dari kesempurnaan agung alam persatuan. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memberi penghormatan kepada Master Pulau? Bahkan Anda memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Tetapi apakah saya tidak memenuhi persyaratan untuk memesan saya berada di tingkat pertama dari alam unifikasi? Jika Anda tidak mau memimpin, maka tolong bawakan kata-kata saya kepada tuan Anda. Saya akan menunggu di Akademi Bela Diri selama 3 hari. Dan jika kamu tidak melihatku setelah 3 hari, maka aku, Omi, akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, Omi terbang menjauh. Dekan tua itu bercampur. Dekan tua itu sangat kesal dengan Omi. Saya tidak tahu apa itu karena. Mungkin karena cemburu. Lagi pula, beberapa tahun yang lalu dia sangat lemah di hadapannya. Sekarang dia jauh melampaui dia. Bagaimana dia bisa merasa bahagia? Saudara Omi, kami datang ke Pulau Bela Diri untuk secara khusus mengunjungi Tuan Pulau Ah. Apakah kami benar-benar menyerah? Memaksanya sedikit. Dia pasti akan dengan jujur membawa kami ke penguasa pulau. Tidak perlu. Tidak ada artinya memaksanya. Saya pikir dekan tua tidak akan berani tidak pergi untuk menyampaikan pesan. Jika tuan pulau mendapat pesan dan memutuskan untuk melihat saya, dia pasti akan membiarkan dia datang kepada saya. Jika dia tidak ingin melihat saya, maka mari kita berhenti. Saya tidak perlu. Mari kita tempelkan wajahku yang panas ke pantat dingin orang lain. Juga. Kalau begitu mari kita kembali ke Akademi Bela Diri dan menunggu selama 3 hari. Pada saat ini, seorang lelaki tua di tanah bergegas. Hahaha. Kakak Tang, kamu telah datang ke Pulau Bela Diri. Mengapa kamu tidak datang dan bermain denganku sehingga aku bisa lebih dekat dengan Tuan Tanah? Orang tua yang bergegas ke langit tertawa. Din dan Xiaomeng dan yang lainnya sibuk berkata, memberi penghormatan kepada kepala desa senior. Itu benar. Orang yang tiba-tiba bergegas adalah kepala desa dari desa dunia Pulau Bela Diri, yang disebut Jin Daofu. Jin Daofu, lama tidak bertemu. Omi mengangguk kepada kepala desa-desa dunia. Saudara Tang, saya pikir Anda terbunuh, tetapi saya tidak berpikir Anda masih hidup. Saya tahu Anda tidak akan mati dengan mudah, menyebabkan saya merasa kasihan pada Anda. Terima kasih, baiklah. Ada baiknya kamu tidak mati. Ayo pergi. Ayo duduk di desa duniaku. Bagus. Omi terbang ke desa dunia dan memasuki rumah kayu kepala desa. Jin Taois bertanya.
Ngomong-ngomong, kemana kamu baru saja pergi? Saya pergi ke tempat dekan tua kakak laki-laki Anda. Saya ingin memohon kepadanya dan membawa kami ke pulau itu. Saya ingin memberi penghormatan kepada tuan pulau. Tetapi sayangnya, dia bahkan tidak membawanya. Kamu ingin bertemu tuan kami? Ya, kunjungilah. Ku dengar dia salah satu dari dunia 30 puncak alam persatuan. Dan peringkat 10 besar, ujar Omi. Hahaha. Saudara Tang. Tepatnya, tuanku berada di peringkat ketiga dunia 50 tahun yang lalu. Wow, ketiga di dunia. Omi terkejut. Master pulau-pulau bela diri. Begitu kuat. Dan itu 50 tahun yang lalu. Xiao Meng bertanya. Kepala desa, kamu sudah sangat tua. Maka tuanmu, pasti lebih tua lagi. Xiao Meng. Tidak ada kekasaran. Haha. Tidak apa-apa. Kamu benar. Tuanku hampir berusia 140 tahun. Wow. Itu sudah tua. Hehe. Ya, tuanku juga telah mencapai akhir hidupnya. Aku khawatir dalam beberapa tahun, dia akan meninggal. Keinginan terbesar tuanku dalam hidupnya adalah untuk melampaui alam persatuan. Omi menganggukkan kepalanya. Kepala desa. Kalau begitu bisakah kamu membawa kami menemui tuanmu? Kepala desa dari desa surgawi tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, bukan karena kakak laki-laki saya tidak akan membawa kalian ke sana. Bukan karena dia pelit. Itu karena tuan kita benar-benar tidak mudah dilihat. Bahkan kakak laki-laki kita, sudah lama sekali kita tidak melihatnya. Bagaimanapun, tuanku sudah sangat tua. Dia mengasingkan diri hampir sepanjang waktu. Jika kamu tidak bertarung sekarang, apakah kamu ingin menunggu sampai kamu mati untuk bertarung lagi? Sangat sulit untuk melihat guru kita. Setidaknya kita harus melanjutkan dan memberitahu. Mari kita lihat apakah guruku ingin melihatnya. Begitu. Sayang sekali. Saya sangat menghormati senior tua seperti Tuan Pulau. Pada kenyataannya, saya datang untuk mengunjunginya. Saya juga ingin bertanya kepadanya bagaimana cara mengolah alam setelah mencapai kesempurnaan agung alam persatuan. Karena saya merasa berkabut sekarang. Ujar Omi. Saudara Tang, kamu luar biasa. Mencapai kesempurnaan agung alam persatuan di usia yang begitu muda. Cek-cek. Ketika tuanku mencapai kesempurnaan agung alam persatuan, dia sudah berusia lebih dari 80 tahun. Saudara Tang, kamu benar-benar idolaku. Jin Taois berkata dengan pemujaan. Aduh, Omi tersenyum tipis. Mencapai kesempurnaan agung alam persatuan pada usia 23 tahun benar-benar legenda. Setidaknya di dunia ini. Di dunia asli tempat Omi menyeberang, itu mungkin bukan legenda. Tapi di dunia ini, itu pasti legenda. Jin Daois berkata, Saudara Tang, jika kamu ingin melihat tuanku, kamu benar-benar dapat menunggu 10 hari lagi. Mengapa? Tahukah Anda, Kaisar Kekaisaran Yan Huang Anda, pemimpin tentara bayaran Raja, Wang Qi, pria yang tidak memiliki kesadaran diri ini, dia benar-benar mengeluarkan surat perang melawan tuanku. Apa Omi kaget? Wang Qi sebenarnya telah mengeluarkan surat perang kepada penguasa pulau. Ini terlalu cuek dengan perasaannya sendiri. Xiao Meng berkata, dia juga terlalu merasa benar sendiri. Berpikir bahwa dia berani menantang tuanmu setelah mengalahkan tuan tua dari Villa Pedang terkenal. Itu benar. Tuan pulau hampir berusia 140 tahun dan telah makan lebih banyak garam daripada yang dia miliki nasi. Tetapi dia sangat sombong sehingga dia berani menantang tuanmu. Dekan juga berkata dengan marah. Jin Taois tersenyum. Tidak perlu marah tentang hal itu. Karena dia pikir dia memiliki kekuatan untuk menantang tuanku. Maka tuanku secara alami akan membuatnya mengerti. Tuanku telah menerima. Dalam 10 hari, kita akan bertarung di Martial Island. Maka, kamu akan dapat melihat tuanku. Tetapi sementara itu, tuanku seharusnya tidak melihatmu. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya. Omi sedikit terkejut di dalam. Wang Qi benar-benar berani menantang tuan pulau. Dan dia tidak tahu apakah dia benar-benar kuat atau bodoh. Jika dia benar-benar mencapai kekuatan seperti itu, maka balas dendam Omi akan semakin sulit. Baiklah, Omi juga ingin melihat duel ini. Omi dan yang lainnya makan siang di desa dunia, lalu pergi untuk kembali ke Akademi Bela Diri. Omi dan yang lainnya akan tinggal di Akademi Bela Diri dan menunggu duel antara Wang Qi dan Tuan Pulau 10 hari kemudian. Omi sangat tidak yakin bahwa dengan Wang Qi mampu mengalahkan Master Pulau. Master Pulau misterius dari Pulau Hutan Bela Diri. Yang sudah menjadi yang ketiga di dunia 50 tahun yang lalu. Jika Wang Qi benar-benar mengalahkan Master Pulau, maka dia akan benar-benar melawan surga. Omi tidak percaya sampai mati. Faktanya, Omi takut Wang Qi benar-benar sekuat ini di dalam. Kuharap anak jalang ini sombong. Dia tidak bisa sekuat ini.
Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.